Anak-anak, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing karena kita akan segera memulai pelajaran. Tolong Noni dan LT nak, boleh hadap ke depan nak badannya nak, karena kita akan memulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Siap, Pak. Oke, ketua kelas Aziz, silakan disiapkan nak kelasnya nak. Baik, Pak. Semuanya siap? Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Baik, Selamat pagi, Pak Bib. Selamat pagi semuanya nak. Terima kasih. Silahkan duduk kembali. Untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, karena tadi baru hanya mengucap salam, mari bersama-sama kita berdoa untuk kelancaran dan kemudahan kegiatan kita pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Apa kabar semuanya? Anak-anak 12 IPA 1 kelihatannya pagi ini semuanya wajahnya cerah-cerah. Alhamdulillah, Semangat karena luar kita biasa, baru merayakan Pak. kemerdekaan ya, nak. Alhamdulillah baik, Pak. Baru merdeka kemarin, Pak. Mantap. Luar biasa, Pak. Iya, mantap. Jadi, nak, mari kita sama-sama meresapi dan memahami kemerdekaan kita ini sebagai hasil perjuangan para pahlawan kita, dan kita saat ini, nak, di kelas ini sedang meneruskan perjuangan mereka, yaitu dengan mengisi kemerdekaan dengan cara belajar. Semangat ya semuanya pagi ini. Semangat. Semangat, Pak. Semangat, Pak, semangat. Baik, mantap. Aziz, teman-temannya siapa nih yang nggak ada nak hari ini, nak? Siapa yang nggak hadir nih hari ini? Kayaknya ada 2 bangku kosong, nak. Siapa itu, nak? 2 orang itu? Ada si Rian sama si ini, Pak, si Dina. Baik, Rian apa, nak? Ke beritanya, nak, Aziz. Kalau Rian izin, Pak. Katanya Baik, orang tua kalau sakit. ya, yang satu lagi? Kalau si Dinanya ini sepertinya tanpa keterangan, Pak. Baik, jadi Sakit dianya itu, Pak. sakit ya? Dinanya, Oh, Pak. sakit. Nah, baik. Oke, terima kasih yang sudah membantu mengabarkan. Jadi, untuk teman yang alfa, nak, nanti dihubungi, nak, ditanya kenapa dia alfa. Jadi, nggak boleh kita biarin ya kalau ada teman yang alfa. Terus kalau Baik, teman Pak. ya yang orang tuanya mungkin ada masalah, kita doakan semoga orang tuanya masalah cepat selesai dan bisa kembali lagi belajar bersama-sama kita seperti biasa. Baik, mungkin kita lanjut, nak. Minggu lalu saya sudah menyampaikan bahwa pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke materi yang baru. Ada yang ingat, nak, materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Listrik itu, Pak. Mantap, berarti salut saya sama 12 IPA 1 ini, berarti tidak melupakan saya, berarti semuanya ingat, luar biasa sekali. Benar, nak. Jadi hari ini kita akan mempelajari materi baru tentang listrik statis, dan saya harapkan semuanya sudah siap untuk menerima pembelajaran hari ini dengan baik. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, nak, tentang listrik statis, saya akan menampilkan materi tentang listrik statis. Mari kita perhatikan bersama-sama ya, nak. Baik, di layar kamu sekarang, kamu bisa melihat ada tulisan apa, nak? Ada yang bisa baca? Listrik statis, Pak. Iya. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh, saya pengen nanya dulu nih sama kamu semua, nak. Kira-kira menurut kamu apa itu listrik, nak? Sentrum, Pak. Setrum, bagus, Juwita, benar. Listrik itu nyetrum. Terus apalagi yang lain, ada yang mau menambahkan? Untuk kita ngecas Nyetrum ya, Juwita, kalau kita kena listrik. Iya, Ya, Pak. Saya sering kesentrum, Pak. Untuk Iya, penerasa Enoni, apa tadi Enoni jawabannya? untuk ngecas HP, Pak. Iya, betul. Listrik itu kita gunakan untuk ngecas HP. Baik, kalau statis ada yang pernah dengar
Ya, bagus Aziz. Kalau statis ada yang pernah mendengar kata statis enggak? Statis tiang ya, Pak? Statif Oh, ya kalau Pak. kurang tepat. Diam, Iya, diam. itu statif. Ini statis. Apa Setiawan? Diam ya Pak ya? Mantap, bagus. Diem atau tidak bergerak ya Setiawan ya? Yeay, ya Pak. Iya, mantap Setiawan. Berarti kosakata Setiawan ini termasuk yang kaya sehingga kata-kata asing seperti statis sudah bisa menerapkan atau mengartikan. Jadi benar apa yang tadi semua para siswa bilang bahwa listrik itu adalah yang di rumah kamu itu nak, yang bisa nyetrum, yang dipakai untuk ngecas HP, terus statis ini diam. Jadi kalau bisa kita simpulkan listrik statis ini adalah listrik yang diam. Kalau listrik yang diam itu nak berarti listrik yang tidak mengalir. Nah, untuk lebih memahami lagi nak tentang apa sih yang dipelajari pada listrik statis ini, saya ingin menunjukkan sebuah video dan saya minta kamu dapat memperhatikan video ini dengan seksama karena nanti di akhir pemutaran video saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Jadi silakan perhatikan video berikut. Baik, kita nantikan bersama, videonya sedang proses putar ya nak. Jadi kalau yang sudah kamu bisa lihat, ini adalah video tentang Petir kilatan di langit. merupakan kilatan Nah, cahaya di langit, silakan kemudian diperhatikan. disusul oleh suara menggelegar. Hal ini disebabkan adanya angin yang sangat kencang. Gak lama kemudian terdengar suara petir dan salah satu pohon kelapa itu tersambar. Baik, itu tadi video tentang petir. Kira-kira pertanyaan pertama, siapa di kelas ini yang pernah melihat langsung petir, nak? Saya, Pak. Saya pernah, Pak. Sudah pernah lihat semua? Ada? Atau pertanyaan saya ubah, ada yang belum pernah melihat petir? Nggak ada. Nggak ada, Pak. Sudah pernah semua ya? Sudah. Udah pernah lihat semua, Pak. Jadi Sudah. baik. Jadi ini membuktikan bahwa petir itu bukan sesuatu yang asing. Jadi kita semua sudah pernah melihat. Nah, apa hubungannya dengan materi ini? Kira-kira nak, ada yang sudah tahu belum? Apa yang menyebabkan petir itu terjadi? Awan tabrakan tuh. Karena mau hujan, Awan tabrakan. Pak. Karena mau hujan juga, Pak. Mendung, Pak. Kalau Hujan besar menurut Pak. Hendra, Hujan. baik. Kalau menurut Hendra katanya awan tabrakan, Pak, sehingga ada suara besar. Nanti akan kita buktikan apakah benar awan sedang tabrakan. Yang lain ada lagi? Oleh mau Hujan, Pak. Mendung, Pak. Mau hujan, iya. Tapi apakah petir itu terjadi hanya setiap mau hujan? Ada istilah yang bilang petir di siang bolong. Nah, itu nanti akan kita bahas. Apakah ada hubungannya nanti antara petir dan hujan atau memang petir ini bisa terjadi kapan aja? Ada lagi? Nggak tahu lagi, Pak. Nggak tahu. Baik. Nah, Bingung, untuk kita buktikan nak jawaban-jawaban kamu ini nak, kita akan membahas lebih jauh apa hubungannya ini antara fenomena petir dengan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu terkait listrik statis. Namun sebelum kita lanjut, Bapak akan menyampaikan kepada kamu semua tentang kompetensi yang akan kita capai dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, kompetensi yang akan kita capai nak, kamu akan bisa menganalisis. Jadi kalau menganalisis ini nak, sudah kemampuan yang masuk ke dalam ranah tingkat tinggi nak, di mana kamu bisa berpikir kritis, kamu bisa menghubungkan, menginterpretasikan dan lain-lain, muatan listrik, apa itu gaya listrik, kuat medan listrik, flux dan potensial listrik dan selanjutnya. Dan juga kamu akan nanti menyajikan percobaan berikut presentasi. Jadi nanti akan ada presentasi nak di kelas saya. Siap-siap untuk tampil pada saat presentasi. Nanti presentasinya akan kita bahas lebih lanjut. Lalu nak, tujuan ini saya akan bagi jadi dua nak. Ada pertemuan pertama hari ini dan pertemuan kedua untuk berikutnya nak. Untuk pertemuan pertama hari ini kita hanya ingin mencapai tujuan nomor 1 dan nomor 2, yaitu menganalisis konsep muatan listrik dan hukum Coulomb. Lalu kamu juga akan
menganalisis arah medan listrik. Baik, kita kembali. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menampilkan peta konsep biar kamu lebih paham. Nah, ini nak rencana kita ke depan nak. Di pertemuan pertama kita akan membahas sejarah listrik, muatan listrik, dan hukum Coulomb. Lalu di pertemuan 2 kita akan membahas medan listrik serta aplikasi medan listrik. Jadi ini rencana pelaksanaan pembelajaran kita 2 pertemuan ke depan. Baik, gimana? Sudah tidak sabar nak ingin lanjut? Tidak sabar, Pak. Ya, Pak. Ya, luar biasa sekali semangatnya pagi ini. Baik, kalau tidak sabar kita awali dulu pagi ini dengan materi pengantar dari saya tentang sejarah listrik. Nah, biar kamu ketahui nak, tadi udah ada yang jawab listrik itu nyetrum Pak. Tapi sejak kapan sih adanya listrik? Nah, ini sebagai pengantar bahwa listrik itu nak udah lama nak ditemukan dari tahun 2000 sebelum Masehi oleh Pak Thales. Nah, ini Pak Thales mukanya nak bisa dilihat. Mukanya tidak kayak muka orang Indonesia ya nak ya? Iya, Pak. Iya, mukanya berbeda, tapi rambutnya mirip rambut bapak nih ya kalau dilihat-lihat ya nak ya. Iya, Cuma ini tak pakai popok, Mirip makanya rambut Ajis, rambutnya. Pak. Oh, rambut Ajis, iya. Tapi mantap Jis, ini rambutnya keren Jis. Rambut seperti ini rambut pemikir nih Jis. Jadi mantap Jis rambut kita ini. Nah, inilah orang pertama nak. Iya, amin. Amin ya rabbal alamin Jis. Jadi kita lanjut, inilah wajah si penemuan listrik pertama kali. Jadi dia tuh iseng melakukan percobaan untuk menggosok-gosokkan batu ke kain, sehingga ternyata batu itu bisa menarik menarik bulu yang ada di dekatnya. Nah, di sini kata kuncinya, di dekatnya ya. Nanti akan kita bahas kenapa kata kuncinya itu harus ada di dekatnya. Sehingga si Thales ini berkesimpulan bahwa wah, batu ini ternyata memiliki listrik. Namun si Thales ini bertanya lagi nak, kenapa ya kok bisa si batu ini memiliki listrik? Nah, barulah di pertemuan-pertemuan berikutnya ada lagi fisikawan yang jauh setelah si Thales tadi nak, si Pak Thales tadi. Kalau Pak Thales tadi kan di tahun 200 sebelum Masehi. Nah, kalau si penemu berikutnya ini seorang fisikawan bernama Benjamin Franklin. Nah, ini mungkin kamu sering lihat wajahnya di uang dolar ya, nak ya. Benjamin Franklin. Iya, yang masa hidupnya dari tahun 1706 sampai 1790, dia melakukan percobaan Leiden namanya, nak. Di mana dia menerbangkan layang-layang. Nah, ketika saat itu banyak terjadi kilat atau petir, nak. Video yang kita tonton tadi di awal. Nah, ini hubungannya, nak, dengan video tadi di awal. Ternyata petir atau kilat tadi menyambar layang-layangnya dan benang yang sudah dia lapisi logam menyalurkan sesuatu ke dalam botol Leidennya. Sesuatu itulah yang pada akhirnya hari ini kita sebut muatan listrik. Di mana muatan listrik ini yang menyebabkan sebuah benda memiliki sifat kelistrikan. Di mana muatan listrik itu terjadi akibat susunan molekul-molekul di dalamnya. Kita tahu ada 3 molekul. Yang pertama atau 3 atom. Yang pertama ada proton atau molekul positif dan elektron atau molekul negatif, dan terakhir ada neutron atau molekul netral. Nah, ini nak sejarahnya kenapa ada listrik dan apa sih sebenarnya listrik itu. Baik, selanjutnya nak, saya ingin meminta kamu bisa secara mandiri untuk berdiskusi menyelesaikan masalah yang sudah saya bagikan dalam bentuk LKPD. Namun, sebelum kita menyelesaikan masalah itu, kita akan membentuk kelompok terlebih dahulu. Tapi untuk menghemat waktu, kelompoknya kita pakai kelompok yang sudah disusun pada minggu lalu. Masih ingat kelompok minggu lalu, nak? Ingat Pak, Dwi kelompok 2 Pak. Masih, Pak. Kelompok 2 Pak. Ya, kalau tidak ingat saya ulang lagi ya. Kelompok 1 ada si Ahmad, Noni, Wanda, Setiawan, dan Ulfa. Sedangkan kelompok 2 ada Juwita, Aziz, Elti, Yeli, Sartika, dan Puji. Baik, untuk mempersingkat waktu silakan langsung duduk bersama kelompoknya masing-masing. Bikin posisi yang nyaman untuk kamu berdiskusi. Silakan, saya kasih waktu 1 menit.
sambil saya membagikan LKPD yang akan kamu selesaikan, nak. Silakan sambil duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Baik, Pak. Ayo kelompok Baik. 2. Sudah, Pak. Baik. Ya. Hendra, kenapa masih di tempat duduk? Ayo Hendra, masuk ke kelompoknya, nak. Oke, Pak, Kak. Oke. Iya. Ayo, segera, nak. Harus ligat kita nih, nak. Iya. Baik, sudah duduk di kelompoknya semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, sekarang saya sudah membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Silakan diamati terlebih dahulu LKPD yang kamu terima. Silakan dibaca dulu, nak. Mulai dari depan sampai belakang, nak. Jangan ada yang di-skip, jangan ada yang dilewatkan. Tujuannya untuk mempermudah kamu menyelesaikan masalah-masalah yang akan kamu baca di dalam LKPD itu. Silakan dibaca, 2 menit. Baik, saya rasa sudah dibaca semua ya. Sudah, Pak. Baik, urutannya, nak. Pada hari ini kamu melakukan diskusi, namun saat diskusi saya akan melihat keaktifan kamu. Saya akan mengecek dari kelompok menuju kelompok lainnya keaktifan tiap-tiap anggota kelompoknya. Dan tiap-tiap keaktifan itu ada nilainya, nak. Jadi saya pesankan jangan diam saja, bantu temannya, bagi tugasnya. Lalu selesai diskusi ini, nak, kita akan melakukan presentasi. Presentasinya pun akan saya nilai, nak. Jadi nanti silakan bagi tugas siapa saja yang memaparkan tiap-tiap poin masalah yang ada pada LKPD. Jadi saat presentasi jangan ada yang tidak memaparkan atau hanya diam saja. Baik, kira-kira ada pertanyaan tak untuk kegiatan kita pagi ini, nak, terkait diskusi dan Pak, presentasi? nanya, Pak. Silakan, Juwita. LKPD itu banyak nih soalnya, Pak. Dijawab semua ya, Pak, yo. Iya betul, Juwita. Memang banyak kelihatannya, Juwita. Tapi kalau kamu bekerja sama dengan teman kamu, sesuatu yang banyak, sesuatu yang berat akan terasa lebih ringan. Jadi semangat, Juwita, ya. Iya, Pak. Mantap. Harus semangat, Juwita. Ada lagi, nak, pertanyaan yang lain? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya persilahkan kamu bersama teman kelompoknya berdiskusi untuk menyelesaikan LKPD-nya. Ingat, setelah ini ada presentasi, dan waktu diskusi yang saya berikan lebih kurang selama 10 menit nyata 10 menit. Silakan, selama 10 menit berdiskusi untuk menyelesaikan. Boleh berdiskusi dengan teman-temannya. Saya akan memantau kegiatan diskusi kamu. Baik. Silakan, nak. Siap, Pak. Semangat. Jadi kita akan mulai presentasi anak-anak pada tepat pukul 9.20. Kelompok 1 bagaimana? Ada kendala, nak? Ahmad, Noni, Yanda, Setiawan, dan Ulfa? Aman, Pak, aman. Aman? Aman, Sejauh Pak. ini aman, nak? Iya, Baik, sejauh ini lanjutkan, nak. Jangan lupa manfaatkan bahan ajar yang sudah saya bagikan. Jadi bahan ajar itu kamu explore untuk membantu kamu menyelesaikan LKPD-nya. Untuk kelompok 2, gimana? Ada masalah, nak, sejauh ini, nak? Juwita, Aziz? Aman, Pak, Puji? aman. Puji, kenapa melamun, nak? Masih jawab, Pak. Puji, jangan melamun, nak. Masih baca Puji LKPD, banyak pikiran, Pak. Oh, iya, harus fokus, fokus, nak, ke kelas. Iya. Pak mau bertanya. Yang lalu Pak. biarlah berlalu, Puji. Iya, silakan. Yeli, silakan, Yeli. Pak, apa Apa, nak, maksudnya pertanyaannya? hukum di sini, Pak? Hukum yang dapat menjelaskan interaksi, Pak. Maksudnya hukum apa, Pak? Baik, di bahan ajar, silakan kamu eksplor, nak.
Tadi kan di atas kamu sudah baca ada muatan-muatan ya nak ya. Coba kamu cari, explore, bisa dari bahan ajar, bisa dari sumber lain, manfaatkan teknologinya. Kira-kira hukum apa atau formula apa yang bisa diterapkan untuk menjelaskan interaksi atau hubungan muatan-muatan yang kamu jawab di atas tadi nak. Nah, apa nama hukumnya? Sudah dapat nama hukumnya? Kira-kira bagaimana formulanya atau rumusannya? Itu nak. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, semangat Yeli mengerjakannya dan teman-teman kelompoknya. Bagus sekali kelompok 2. Baik, dilanjutkan. Kalau ada pertanyaan yang bingung, silakan ditanyakan. Kelompok 1 sampai nomor berapa, nak? Baru nomor 1, Pak. Wanda, udah sampai nomor berapa, Wanda? Mengerjakan. Setiawan, udah sampai nomor berapa, nak? 1, Pak. Mantap. Lanjutkan, nak. Semangat. Masih banyak waktunya. Manfaatkan sumber-sumber yang ada untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pak, boleh izin ke toilet sebentar nggak, Pak? Silakan, Setiawan. Izin, Pak. Tanya Pak, Baik, saya melihat. Oh ya, Aziz, silakan. soal nomor 5 itu maksudnya gimana Pak? Oh, baik, di nomor 5 itu, nak, kamu diminta untuk dapat memecahkan, nak, masalah terkait aplikasi rumus yang kamu temukan, nak. Tadi kan ada yang pertanyaan dari Yeli, nak, tentang apa hukumnya, Pak, maksudnya apa, terus rumusannya gimana. Dari rumusan itu, nak, coba kamu aplikasikan pada soal nomor 5, kamu masukkan data-data yang tersedia pada nomor 5, lalu kamu selesaikan masalahnya. Begitu, nak, untuk nomor 5. Aziz, sudah jelas, Aziz? Masih bingung Pak, nomor 5 itu Pak. Ada yang 2 mik. Apa yang simbol itu Pak? Oh, itu coba dibuka bahan ajarnya, di sana dijelaskan, Aziz. Apa maksud dari simbol itu? Nanti akan kita bahas bersama. Jadi coba kamu temukan dulu bersama teman kelompok kamu, apa arti simbol itu. Baik, Pak. Baik, semangat Aziz dan kawan-kawan dari kelompok 2. Saya kembali memesankan, nak, untuk anggota kelompok jangan ada yang pasif ya. Jadi semuanya aktif berbagi tugas. Seperti kata Juwita tadi, karena soalnya banyak, maka disinilah akan terlihat kerjasama kamu, terus kedisiplinan kamu, mengerjakan sesuai tepat waktu, dan tanggung jawab kamu dalam menyelesaikan masalah. Ayo, semangat semuanya. Saya melihat dari tadi sepertinya kelompok 1 sudah mulai mantap pembagian tugasnya. Kelompok 2 jangan kalah ya, nak, ya. Semangat. Nah, jangan ada Puji, ayo Puji, tunjukkan kemampuan kamu, nak. Sumbang ide, gagasan untuk membantu teman-temannya menyelesaikan masalah. Siap Pak. Mantap Puji. Kalau belum selesai bisa jadi PR lah Pak.
kita upayakan selesai dulu Yeli. Nanti PR saya siapkan spesial untuk Yeli, ada PR spesial nanti. Jadi LKPD kita selesaikan dulu hari ini ya Yeli ya, bersama teman-teman sekelompoknya. Gak boleh gitu nah. Namanya temen yang bingung wajar mereka bertanya, nggak boleh disorakin. Nanti kalau kamu nyorak-nyorakin temennya jadi takut untuk bertanya nanti. Nggak boleh ya. Iya, Baik, Hendra. Pak. Pak, maaf Pak. Jadi kita Pak, di kelompok kelasnya kami sudah selesai, Pak. Pak, kelompok kami Mantap. sudah selesai, Pak. Tapi ada siko yang Mantap, belum, Pak. Pak. Ada satu yang belum, Pak. Kayak mana tuh, Pak? ada siko Boleh yang belum, presentasi kalau enggak, siko Pak? belum, sikonya bagi 2 biar bisa dikerjakan sama-sama. Silakan dibagi tugasnya juga, harus selesai semua. Oh, harus ya, Nomor Pak. 5 sulit Pak, nomor 5 Pak. Iya, Pak. Nomor 5 kami tidak bisa semua, Pak. Waktu masih ada 3 menit. Semua, Pak. Ya, nanti untuk item-item yang mungkin belum. Jadi jangan takut salah, nak. Coba dikerjakan dulu. Karena di mana kita di bawah atap kelas ini, nak, ini adalah tempat salah itu diperbolehkan. Karena kita lagi belajar. Kalau sudah benar semua, udah tidak di sini, udah jadi dosen semua nih kalau benar semua jawabannya kan. Tapi karena kita baru belajar, jadi wajar salah. Tak usah takut salah, tak usah khawatir salah. Kerjakan aja dulu semampunya. Kalau udah bener nih profesor semua berarti pinter-pinter. Saya yang belajar sama kamu berarti kalau sudah bener semua. Kalau tiba-tiba udah pandai tanpa perlu belajar udah hebat berarti profesor semua. Namanya kita belajar pasti ada kesalahan dan kita perbaiki kesalahan itu. Baik nak, waktu tinggal 1 menit ya. Persiapkan pembagian tugas untuk presentasi. Siapa yang akan menampilkan, siapa yang akan menjawab nomor 1, siapa yang akan menjawab nomor 2, siapa yang akan menjawab nomor 3, 4, 5, dan 6. Waktu presentasi kita, tiap kelompok saya kasih waktu 4 menit. Dan untuk tanggapannya 2 menit. Silakan dibagi tugasnya, nak. Pak mau tanya Pak, nilai K itu Ya, berapa ya Pak? Nilai K berapa Nilai ya K, Pak? Nilai K. coba kamu cari. Coba cari iya, dulu, Pak. nak. Usaha dulu, nak. Di bahan ajarnya, nak. Ada di Oh, iya, bahan Pak. ajar. Sudah Bapak siapkan juga spesial untuk Setiawan. Karena Bapak tahu Setiawan pasti akan nanya nih nilai K berapa. Maka udah Bapak masukin ke bahan ajar. Nah, Bapak Ya, bisa Pak. nebak dah. Nah, Ya, ayo Pak. coba dicari Setiawan. Ya. Ya Baik, Pak, ya Pak, ya. waktunya sudah menunjukkan pukul 9.19. Sebentar lagi kita akan mengumpulkan LKPD-nya dan akan kita presentasikan paparan di depan kelas. Silakan bagi tugas siapa yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Baik, mohon maaf nak, tadi Bapak dipanggil kepala sekolah. Ada keperluan mendadak, jadi mohon dimaklumi ya nak ya. Ya, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Ini masih Baik, presentasi ya, Pak? silakan dikumpulkan LKPD-nya. Kita akan lanjut presentasi LKPD yang sudah kamu susun. Kira-kira siapa yang berani tampil duluan? Kelompok Kalau 1 tidak- dulu Pak. Mbak. Kelompok 1 berani? Kelompok 1 gimana, siap? Kelompok 2 meminta kelompok 1 terlebih dahulu. Kelompok 1 siap? Siapa siap? Baik, silakan. Mungkin Hendra akan memimpin teman-temannya. Saya akan stop presenting dulu, silakan. Hendra menampilkan hasil kerja dari kelompok 1. Untuk kelompok 2 silakan kita amati bersama. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu kita tanggapi, akan kita tanggapi bersama. Silakan Hendra, dimulai. Baik, silakan dipaparkan. Ingat, jangan hanya satu yang memaparkan, tapi bagi tugas. Silakan Hendra. Baik, untuk kelompok 1, kami dari kelompok 1, saya Ahmad dan teman-teman akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi listrik statis. Untuk menjawab pertanyaan nomor 1, silahkan. Anda mau jawab nomor 1? Ini Coba, sudah kita Pak isi. ya. Coba Pak ya. Nggak salah Oke. nggak apa-apa Pak ya.
Iya, Tidak jadi apa-apa, Wanda. Nanti semangat. nanti kalau ini dapat 10 atau 100, Pak. Tenang, kalau masalah nilai itu aman. Yang penting tunjukkan dulu kemauan dan kemampuannya. Iya, Ayo, baik. semangat kelompok 1. Jadi kalau pada gambar, kalau nomor 1 itu pada gambar yang sebelah kiri, itu bendanya positif. Kenapa positif? Karena jumlah proton atau yang muatan positifnya lebih banyak daripada yang muatan negatif atau elektron. Kemudian kalau gambar yang tengah itu bendanya bermuatan negatif karena pada gambar itu partikel yang negatifnya atau elektronnya lebih banyak daripada yang protonnya. Nah, kemudian kalau yang benda sebelah kanan itu netral karena jumlah protonnya itu sama dengan jumlah elektronnya. Kalau neutronnya kan tidak bermuatan atau netral gitu, Pak. Silakan lanjut, Indra. Baik, lanjut untuk yang menjawab nomor 2. Silakan Setiawan. Pak, kalau salah jangan dimarahi ya, Pak. Enggak, emangnya kamu pernah lihat Bapak marah apa? Ayo, semangat Setiawan. Ya, Pak. Ya, udah. Izin ya, Pak. Presentasi. Gambar nomor 2. Ya, gambarlah interaksi tarik-menarik tolak-menolak yang terjadi akibat interaksi benda dengan muatan sebagai berikut. Nah, ini kan yang di sebelah kiri negatif, Pak, ya. Yang di sebelah kanan positif. Ini interaksinya dia saling tarik-menarik. Tarik-menarik, Pak. Tarik-menarik. Karena alasannya kedua benda ini berbeda jenis. Terus untuk gambar yang di sampingnya, ini interaksinya menolak karena alasannya dua benda ini sejenis. Terus di sampingnya ini tolak menolak juga karena sejenis juga. Terus yang terakhir yang samping kanan muatannya positif dan negatif, berarti saling tarik-menarik karena muatannya berbeda jenis. Ya. Itu, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk penampilan kelompok 2. Boleh ditutup, Endra? Kelompok 1, Pak. Oh, sorry. Ya, Aduh, ya. berarti masih fokus. Bapak yang tak fokus nih. Silakan terima kelompok kasih, 1 Pak. ditutup. Silakan Terima kasih. ditutup Izin, Pak. presentasinya. Apa, Pak izin. Ya, Yeli? Mau ke belakang, Pak. Ya, silakan Yeli. Jangan lama-lama ya Baik. nih. 5 menit aja Ya. ya. Silakan ditanggapi dari kelompok 2, ada tanggapan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Tidak ada. Benar itu Pak, benar. Kami juga jawabnya kayak gitu Kita Pak. langsung lanjut Jawabannya udah sama, penampilan. Pak. Baik, kita langsung lanjut penampilan kelompok 2. Silakan kelompok 2. Ini Pak, yang jawaban 1, 2 itu sudah sama. Baik, lanjutkan aja ke jawaban berikutnya. Pak, sama kelompok Ya. Pak. Berapa dapatnya? Nomor 5 tuh Pak, bingung ininya Pak, bingung K-nya. Coba dijelaskan dulu. Oh iya Pak. Ini kan ada 2 buah muatan terpisah sejauh 6 cm sesuai gambar di atas. Bila muatan Q1 besarnya 2. Oke, cukup. Terima kasih Ya. Juwita atas Iya penjelasannya. Pak. Sudah ditampilkan. Baik, ada tanggapan dari kelompok 1 terkait pemaparan kelompok 2? Tidak ada, Pak. Sama, Pak. Baik. Bedanya nomor aja sedikit, Pak.
Baik, jadi apa yang dikerjakan kelompok 1 tadi sudah bagus, sudah baik, dan pembagian tugasnya sudah bagus. Dan juga begitu juga kelompok 2 juga sudah baik, tinggal mungkin kita bahas sedikit tentang K, nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Baik, tepuk tangan dulu nak untuk semua kelompok yang sudah tampil pada hari ini. Luar biasa sekali. Jadi saya melihat semuanya sudah aktif di kelompoknya masing-masing, juga sudah semangat untuk memaparkan hasil kerjanya. Namun di antara yang baik ini tentu ada yang terbaik atau yang paling baik. Dan hari ini saya menilai dari segi keaktifan dan dari segi pemaparan pada saat presentasi, kelompok terbaik pada hari ini jatuh kepada kelompok berapa kira-kira? Siko. Tangan yang meriah kepada kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1, luar biasa sekali hari ini. Mulai dari kerja diskusinya dan pemaparannya. Baik nak, itu tadi masalah yang sudah kamu selesaikan. Hal-hal yang masih kamu bingungkan terkait nilai K ya. Nah, di bahan ajar pada materi hukum kolom itu ada di sana tertera bahan tentang hukum kolom bahwa nilai K itu adalah sebuah tetapan. Di mana nilai K itu yakni, nampak di layarnya? Nampak nak di layarnya? Ada Pak. Iya Pak. Nah, ini nilai K itu. Ini ada salah tulis, nanti Bapak perbaiki. Jadi nilai K itu 9 kali 10 pangkat 9. Untuk menyelesaikan masalahnya, kita hanya perlu mengingat lagi notasi ilmiah pada kelas 10. Ya gitu ya nak ya. Baik, kira-kira ada yang mau menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Saya Pak. Silakan Juwita, apa saja kesimpulannya? Mungkin boleh 2 kesimpulan dari Juwita. Kesimpulannya Pak, kalau muatan sama itu tolak menolak Pak. Kalau muatan yang berbeda itu tarik menarik Pak. Itu Pak. Baik, bagus sekali Juwita, tepat. Ada lagi yang mau menambahkan kesimpulan berikutnya? Saya Pak. Silakan. Untuk hukum Hok, persamaannya F sama dengan K Hukum kali. kolom nak. Nak Yeli, hukum kolom. Maaf Pak. Nak Yeli ini lah. Belajar Kalau Pak, dia galau Pak. Nanti kawan-kawannya takut mau jawab, tak boleh. Kita dukung. Ya, Ayo Yeli, lanjut. Maaf Pak, saya tadi malam belajar tentang hukum Hok juga Pak. Iya, mantap. Berarti Ya. Persamaan hukum kolom F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat Pak. bagus sekali. Baik, tepuk tangan dulu untuk teman-temannya yang sudah membantu saya membuat kesimpulan. Kesimpulannya benar ya nak ya. Jadi 2 hal itu yang akan menjadi kesimpulan kita pada hari ini. Jadi hari ini kamu sudah tahu pertama sifat muatan, kamu juga sudah tahu hukum yang memformulasikan sifat muatan itu dan bagaimana cara mengaplikasikannya. Nah, selanjutnya minggu depan kita akan lanjut lagi ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang medan listrik. Jadi dibaca ya bahan ajarnya di rumah tentang medan listrik. Nah, spesial sesuai permintaan saya mau kasih oleh untuk pulang. Nah, ini oleh-olehnya. Silakan dicatat linknya, nanti di rumah dikerjakan tugasnya. Ya, tugas. Kalau kamu menemukan kesulitan, iya Setiawan, untuk menambah pemahaman, biar kamu semakin hebat, semakin mantap belajarnya. Tapi kalau kesulitan nak, silakan berdiskusi dengan temannya atau tanyakan pada gurunya. Jadi tidak kerja sendiri ya semuanya ya. Boleh tanya sama saya kalau bingung. Baik, terakhir ada pertanyaan lagi? Nggak ada Pak. Sudah cukup jelas semuanya ya? Baik, kalau sudah cukup jelas, saya rasa demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih nak, semuanya sudah semangat, sudah hebat, sudah aktif untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Pertahankan nak sifat dan kemampuan ini agar kamu bisa sukses dan berhasil ke depannya. Dan saya terakhir mohon maaf kalau saya mengajar ini ada kesalahan, ada kekurangan, nanti boleh didiskusikan dengan saya.
kalau ada yang salah atau yang lain. Dan saya juga terima kasih atas perhatiannya. Mungkin untuk akhir kita minta ketua kelas Aziz lagi untuk menutup dengan doa. Aziz, silakan. Aziz. Baik Pak, teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, terima kasih Aziz. Semuanya tetap semangat ya nak. Semoga dengan semangat kita ini bisa mengantarkan kita menuju gerbang keberhasilan, gerbang kesuksesan, dan kita semua selamat dan bahagia. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Pagi Bapak. Oke, Pak. Makasih, Semangat Pak. semuanya. Hadiahnya, Pak. Ya, Pak. Sama-sama. Semangat semuanya.